Sebelum mulai, jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, nanti kalau misalkan ada pertanyaan seperti tadi saya katakan, silahkan, atau penjelasan saya kecepatan atau gimana juga silakan aja untuk menyelaknya, untuk apa tuh, sela untuk misalkan tolong Pak kecepatan mungkin atau gimana. Oke, saya mulai. Bismillah. Oke teman-teman, mungkin sekarang kita ke pos, yaitu adalah aplikasi kasir. Kalau teman-teman lihat di sini, kita ada berbagai macam versi. Sudah berjalan hingga banyak versi. Sekarang itu adalah di versi terbaru itu 1.28. Itu yang paling baru kalau teman-teman terima. Oke, apakah sebetulnya aplikasi POS itu sebetulnya ini adalah untuk fungsinya yang utama adalah pencatatan penjualan, pengaturan stok, dan pengaturan pelanggan, mengirim struk melalui digital maupun kita cetak melalui printer, menerima pembayaran e-wallet atau integrasi, menerima kartu melalui cashless, dan itu semua bisa kita kerjakan dalam satu aplikasi. Nanti yang akan kita bahas itu sebetulnya sih ada 8 hal. Sebetulnya 8 halnya nggak terlalu banyak. Jadi teman-teman sebetulnya ini lebih 1 hingga poin 8 ini nanti lebih condong ke teknis saja, cara penggunaannya atau kurang lebih apa yang ada di POS itu yang bisa kita lakukan untuk menjual maupun mengajarkan user kita, approach user kita. Lalu tapi nanti sih teman-teman bisa juga pelajarin sendiri. Jadi nggak ada masalah lah, di bawah santai aja. Lalu setelah dari itu, apa benefit dari pemakaian POS? Keuntungannya apa aja? Pertama sih, harga otomatis kita salah satunya itu kita mulai dari 149.000 per bulan. Ini dimana kalau kita bandingkan mungkin saat ini dibandingkan dari kompetitor-kompetitor lain seperti Mocha, Pawn maupun yang paling baru Livers misalnya, itu kita paling cukup murah dan fitur yang kita punya pun sama dengan mereka. Lalu fitur apa aja yang kurang lebih ada di POS? Ini macam-macam. Semua fitur kita ada di POS. Akun karyawan tidak terbatas. Bisa download laporan. Untuk multi outlet juga ada. Untuk truk juga ada. Pajak sertifikat bisa diatur. Lalu untuk kasir itu bisa melakukan offline. Jadi transaksi nggak selalu harus melalui online, tapi terkadang kalau memang jaringannya agak lemah, kita atau kasir sendiri bisa menggunakan offline lalu kembali online. Setelah itu kita tidak ada pembatasan untuk berapa produk yang bisa kita masukkan, lalu kategorinya kita juga tidak terbatas. Diskon kita sudah ada hingga 2 digit sama dengan pajak, jadi bisa misalkan diskon 2,5% atau pajak 2,5%, kita pun bisa 2,52 hingga, jadi bisa lebih spesifik kalau misalkan ownernya mau. Lalu ada laporan keuangan dan penjualan, itu biasa digunakan dan laporan penjualan itu juga biasa digunakan oleh owner untuk mengatur pembelanjaan. Lalu ada yang paling baru, kita ada online order, itu masuk dari toko online juga. Itu jadi semacam kayak kita coba membuat katalog untuk online di e-commerce dari aplikasi POS itu. Belum terintegrasi sama yang keluar, tapi istilah si owner nanti bisa mempunyai suatu katalog yang mirip dengan e-commerce seperti yang ada di luar di kompetitor lainnya. Lalu integrasi pembayaran, jadi ini balik lagi, intinya kita bisa tersambung langsung dengan Shopee Pay melalui QRIS, dan kita bisa juga melakukan pembayaran kartu kredit dan debit melalui cashless. Untuk hardware sendiri kita ada paket bundling 1,7 juta. Ada kita paket bundling seharga 3,7. Bisa dilihat Tokopedia. Lupa lagi saya itunya. Belum masukin di sini. Ntar bisa saya masukin lewat chat aja, chat Gmail-nya. Ini apa aja yang dari 3,7? Kita punya tablet Samsung di A8, lalu ada printer ini Bluetooth, lalu ada juga langsung dengan status langganan selama setahunnya.
Selain dari itu ada hardware, itu MPOS. MPOS itu kalau teman-teman mungkin istilahnya kurang familiar, sebetulnya sih itu kayak Android all-in-one. Jadi kayak misalkan yang suka dipakai di restoran tuh cuman, atau di Gramedia yang biasanya kita sering pakai, satu kayak handphone cuman udah tergabung dengan NFC untuk baca kartu, dan juga sudah bisa langsung print di dalam satu device itu. Jadi printer dan Android ada dalam satu device. Untuk MPOP itu sendiri sebetulnya sih namanya kayak cache drawer aja, sama itu dengan cache drawer. Oke, mungkin nanti misalkan ada tambahan lainnya. Nah, kenapa kita harus pilih POS? Layanan yang kita berikan after sales itu cukup bagus, sangat bagus bahkan saat ini untuk daripada komputer lainnya. Customer service kita juga ada hingga jam 2 pagi kebetulan, tapi kita masih bisa terima yang 24 jam. Lalu layanan via WhatsApp itu dari tim ops juga kalau untuk nanti maintenance dari sistemnya. Kalau jadi nggak perlu khawatir dari owner, misalkan memang ada masalah, bisa nanti sembari ada virtual outside juga, nanti akan ada pelayanan juga dari tim ops-nya. Oke, habis itu di mana kasih POS itu ada? Kita untuk transaksi ada dua hal. Satu di iPhone, satu di Android Mobile. Lalu dashboard ini untuk pengaturan utama, atau mungkin bisa disebut admin panel biasanya, atau mungkin apa itu istilahnya, dashboardnya itu kayak ya intinya sih cuman untuk pengaturan dari mobile sama iPhone. Oke, yang pertama sedikit masalah di iPhone. Di iPhone apakah sudah ada aplikasinya? Ya, sudah. Tetapi ini belum bisa untuk menjadi kasir. Jadi belum ada mode kasirnya. Ada bisa transaksi, tetapi transaksi itu hanya bisa dilakukan di satu device ini aja. Jadi belum bisa, belum ada multi perangkatnya untuk iPhone. Belum bisa full multi perangkat. Jadi misalkan kasir iPhone itu belum bisa. Jadi ini hanya sebagai mode owner aja atau staff. Lalu yang paling utama kita ada di Android Mobile, di mana ini adalah aplikasi utama kita, di mana kasir bisa berjalan sempurna pada Android Mobile ini. Jadi kasir bertransaksi dari mana? Bawaannya atau istilahnya harus dari sistem iPhone kah, dari Android kah? Itu cuma bisa saat ini dari Android. Khusus untuk kasir nanti seperti Android. Oke, dan habis itu balik lagi tadi, balik ke dashboard. Dashboard itu adalah untuk pengaturan dari Android Mobile. Jadi intinya itu pengaturan dan laporan yang jauh lebih lengkap ada di dashboard. Android Mobile, pengaturan dan transaksi. Ada pengaturan lebih sempurna ada di dashboard. Oke, lalu tadi sempat terbalik saya. Harusnya ini ada 3 hak akses di POS itu. Pertama itu owner, ini untuk mengakses semua hal yang ada di aplikasi. Dia juga bisa transaksi, dia bisa otomatis melihat laporan, mengelola produk, mengelola stok, terus juga bisa mengelola toko. Mengelola toko itu seperti menambahkan outlet, menambahkan perangkat, maupun menambahkan karyawan ataupun kasir. Lalu untuk kasir sendiri itu cuma bisa melihat riwayat transaksi yang dia lakukan dan melakukan transaksi. Dia nggak bisa melihat laporan, nggak bisa ngatur produk, dan dia nggak bisa apalagi ngatur toko. Lalu yang hak akses ketiga itu ada staff, di mana ini ada peralihan antara kasir dan owner. Biasanya mungkin disebut beberapa merchant sih punya nyebutnya kayak manajer tokonya atau supervisor toko. Nah ini jatuhnya kita di staffnya. Staff ini dia punya akses di kelola produk dan di kelola pelanggan. Selebih dari itu ya otomatis dia juga bisa untuk transaksi, lihat transaksi, lihat laporan. Tapi yang dia nggak punya sama sekali atau perbedaan utama dari apa yang beda dari owner, dia nggak bisa kelola toko. Jadi simpelnya gitu aja teman-teman, owner semua, kasir hanya transaksi, dan kalau staff tidak bisa kelola toko.
Jadi untuk simpelnya kita ngapalinnya gitu aja. Lalu setelah itu ada status langganan yang sudah terinstall. Jadi apabila sudah langganan atau sudah menginstal aplikasi, pertama kali teman-teman kayak mungkin lagi baru sekarang saat ini akan mendapatkan namanya trial. Trial itu sebetulnya sama aja sama premium. Jadi mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau saya masih trial nih, lalu nanti kalau saya bayar premiumnya seperti apa? Ya, trial itu sama aja dengan premium. Cuman trial itu hanya 30 hari menjadi premium. Setelah 30 hari, dia akan berubah menjadi light. Dan light inilah yang baru berubah atau yang baru berbeda. Light itu akan terkunci beberapa fitur yang ada di aplikasi POS. Apa aja yang berubah? Macam-macam, tapi yang paling simple kalau kita mau ingetin aja supaya mudah. Apa aja nih yang dikunci? Kelola toko, pengaturan akun, multi outlet, sama laporannya tidak bisa di-download. Itu yang paling mudah dari beberapa hal yang akan terkunci. Kita nggak perlu ngapalin macam-macam segala macam aja ya, ntar nanti kalau yang terkunci. Karena kalau saat dia live pun otomatis akan ada icon untuk menu ini dikunci. Jadi ya sebetulnya sih nggak terlalu repot, tapi yang jelas apa aja nih kira-kira dikunci. Standar aja, yang paling utama pasti semua hal yang ada di kelola toko itu akan dikunci. Oke, lalu ini adalah tampilan dari aplikasi POS. Standar kayak gini aja. Ini sebagai menu utama, sebelah kiri ini teman-teman, paling atas itu kita bisa memilih outlet. Itu outlet 2 dipindah lagi, jatuh dipindah lagi. Tapi khusus untuk staff atau khusus untuk kasir dan staff itu dia lebih akan tetap ada di outlet yang ditujukan saja. Jadi itu perbedaannya. Owner dan staff masih ada hak untuk bisa melihat outlet lain, tapi kalau kasir hanya di outlet itu saja. Selebihnya menunya itu owner, ini maksudnya adalah untuk status saat dia akses aplikasinya. Jadi kalau owner ya jadi jelas ini kalau ini sudah masuk sebagai owner. Kalau kasir dia akan berubah menjadi nama kasir yang didaftarkan sama si owner. Kalau staff juga akan sama seperti kasir sesuai dengan nama staff yang dimasukkan. Lalu ini kasir maksudnya ini bukan sebagai hak akses kasir ya teman-teman, tapi kasir ini adalah tempat atau menu untuk bertransaksinya. Jadi yang dimana untuk bertransaksi mulainya itu dari menu kasir. Lalu ada menu riwayat transaksi untuk melihat berapa banyak transaksi yang dilakukan, laporan, lalu pola produk apa aja nanti saya jelasin satu-satu, isinya apa aja profilnya. Lalu pola toko sama nanti akan saya jelaskan. Yang paling baru ini isi order atau toko online kalau yang di tipe 128. Lalu ada menu bantuan. Menu bantuan kita bisa langsung ke sini aja. Kita cuma pakai 2 channel. Ini juga nggak harus usernya, kali kadang-kadang mungkin teman-teman suka lupa gitu, kadang lupa gitu lagi di lapangan ada pertanyaan dari user, gitu nggak apa-apa, kita manfaatkan aja live chat kita. Kita masuk ke CS kita, jadi kita juga bisa menyampaikan juga ke user. Jadi no problem, ini nggak harus dari user juga teman-teman, kalau sembari mau nanya-nanya dari sini juga bisa. Atau nanti kita bisa di dalam menu bantuan ini ada panduan online yang akan diarahkan ke link berikut. Ini teman-teman bisa langsung baca. Ini kayak istilahnya sih kalau tampilannya kayak panduan online. Kita coba dulu. Oke, dulu. Please. Tampilan dari atau
bisa juga untuk pelajarin, itu nanti akan diarahkan ke bagian ini. Itu bisa diakses dari menu bantuan tadi. Jadi bisa langsung mau membaca satu-satu keunggulannya apa aja. Nah, ini bisa teman-teman manfaatin apabila misalkan teman-teman lagi di lapangan terus ada yang terlupakan atau mungkin ada pertanyaan yang agak mendetail dari user-usernya, bisa teman-teman manfaatkan salah satu panduan yang ada di aplikasi di sini. Dan ini aksesnya dari mana? Teman-teman tinggal buka saja tadi itu dari menu sini, panduan. Akan diarahkan panduan online. Oke, terus di paling bawah kiri ini ada namanya tombol kayak lingkaran kecil. Itu samanya adalah tombol sinkronisasi. Ini untuk menyambungkan antara kasir dengan owner. Lalu versi aplikasi ada bagian di bawah. Nah, ini kenapa saya highlight atau saya kotakkan di arahan. Ini kadang-kadang suka ditanyakan misalkan teman-teman ada isu gitu dari aplikasinya. Nah, misalnya dari teman-teman ops atau dari teman-teman di dalam internal sudah ditanyakan, udah disinkronisasikan belum versi aplikasinya berapa? Nah, kali aja misalkan user lupa, lihatnya di mana ya Pak? Nah, ini sinkronisasi di bawah Pak, di sebelah kiri, dan versi aplikasinya pun di bagian ujung sebelah kiri paling bawah. Oke, langsung masuk ke bagian-bagiannya. Daftar untuk dan register akun baru. Ini adalah yang pertama kali teman-teman lakukan untuk memulai pembicaraan atau setelah teman-teman sudah mau closing atau mungkin usernya dapat untuk mencoba, teman-teman bisa langsung arahkan dia untuk menginstal. Tinggal download, klik akun baru ownernya, masukkan email, nomor handphone, password. Apabila dia masih trial, usahakan juga dia punya backup dari segala hal ya, karena ada beberapa hal yang terkadang minggu ini kita approach mereka, kita deketin mereka. Oh iya, saya coba dulu. Pas minggu depan, Pak, passwordnya apa ya? Saya lupa lagi terkait. Itu kadang-kadang suka sering banget kejadian. Jadi sedikit edukasi aja. Catat aja dulu Pak, kalau masih coba, sebentar saya seminggu lagi calling Bapak untuk closingnya berapa. Dan kalau Bapak udah suka, nah itu supaya gitu aja lah. Karena ini berapa kali sering banget kejadian mereka passwordnya lupa lagi. Oke, itu sih cuma selingan aja, info tambahan. Nah, yang jelas itu email, nomor handphone, dan password ini wajib. Dan usahakan untuk nomor handphone ini, nomor handphone aktif dan nomor handphone pemiliknya. Jangan nomor handphone dari si kasirnya atau nomor handphone toko, karena cukup riskan nanti apabila ada masalah passwordnya hilang dan akan dimintakan kode OTP untuk perubahan password. Ini jadi usahakan memang nomor handphone yang dimiliki adalah nomor handphone owner dan itu aktif dan itu benar-benar pure untuk owner aja, nggak untuk siapa-siapa. Lalu setelah itu akan diarahkan ke informasi bisnis, di mana itu hanya untuk toko utamanya. Jadi nama toko utama, kategori bisnis dari toko utamanya, lalu berapa jumlah karyawan di toko utama, dan jumlah cabang. Nah, jumlah cabang nanti bisa kita atur di kelola toko. Lalu pada saat selesai install, selesai registrasi, dia akan keluar lagi aplikasinya untuk re-login lagi. Tinggal klik masuk akun. Lalu akan ada dua pilihan, masuk sebagai owner atau staff, atau masuk sebagai kasir. Arahkan masuk sebagai owner. Isikan email ataupun nomor handphone. Jadi kita mau pakai email oke, mau pakai nomor handphone juga oke. Yang penting passwordnya jelas. Lalu masuk. Nah, ini kalau lupa password itu kita butuh yang tadi saya sebutkan, kode OTP. Jadi kalau kita misalkan ownernya itu lupa passwordnya apa, pada saat dia mau masuk, dia cuma ingat emailnya doang atau handphonenya aja, tapi passwordnya dia lupa, dia klik lupa password, maka akan diarahkan memintakan kode OTP. Maka dari itu tadi saya sempat tekankan
tolong ini nomor handphonenya jangan sampai nomor handphonenya itu handphone kasir ataupun handphone toko. Oke, sehabis itu tinggal setelah selesai registrasi paling kita tinggal masuk untuk membuat produknya itu apa aja untuk dimasukkan ke sistem aplikasi POS. Pertama ini menambah produk secara satuan. Dari tampilan utama tinggal pilih aja kelola produk. Di situ nanti akan ada 4 bagian utama, daftar produk. Nah, disinilah yang untuk dimasukkan. Lalu ada kategori dari produk, itu terserah kalau mau dibikin dulu kategorinya atau masukkan produk nanti kategori dipilih, no problem, yang mana aja mau jalannya. Lalu untuk memasukkan diskon, lalu untuk memasukkan tipe pesanan. Ini simple, untuk masukin produk tinggal klik daftar produk, lalu nanti akan ditanyakan nama produk dan harga jual. Ini yang utama yang harus dimasukkan. Jadi cukup misalkan dengan nama dan harga jual, simpan, itu sudah cukup untuk memasukkan produk ke dalam aplikasi POS. Tapi kalau misalkan dia ada beberapa hal lainnya, misalkan harganya saya mau 2 harga, itu bisa menggunakan harga jual per tipe pesanan. Jadi nanti akan ada 2 harga jual berdasarkan tipe pesanan yang si owner miliki. Misalkan dia punya makan di tempat sama bawa pulang di tipe pesanannya, maka kalau kita klik bagian ini, harga jual per tipe pesanan, Jismelon ini akan mempunyai 2 harga jual. Yang satu berdasarkan bawa pulang, yang satu berdasarkan makan di tempat. Lalu misalkan ada lagi kalau naruh gambar di mana, terus naruh harga modalnya di mana, terus ataukah ada SKU, ada barcode, itu adanya di mana? Itu adanya di detail tambahan opsional. Boleh teman-teman nanti coba di aplikasinya. Intinya di situ sih cuma untuk menambahkan beberapa bagian yang merupakan pendukung dari produk. Apa aja? Ada gambar, ada HPP atau harga modal atau harga pokok penjualan, lalu kategorinya sendiri. Nah, itu jadi kita bisa pilih kategori atau nanti kategorinya pada saat masukkan produk itu bisa, tidak ada masalah. SKU, stok unitnya, barcode-nya, lalu untuk pilihan OTP juga ada di sini. Lalu ada dimensi sama berat. Jadi misalkan mau produk ini mungkin beratnya sekitar 1 kg, habis 1000 gram, lalu kotaknya misalkan kurang lebih nanti produk misalkan sepatu mungkin sekitar 15 kali 40 kali berapa untuk dimensi dari produk itu. Paling itu aja, jadi simple aja. Yang perlu diingat sih kalau mungkin masuk produk, daftar produk, nama, harga jual. Selebihnya nanti kalau ada tambahan lainnya tinggal klik aja bagian ini. Kalau ada 2 harga, tinggal klik harga jual ke sana. Lalu di sebelahnya, tadi itu kan sebetulnya informasi produk. Nah, kalau di sebelahnya ada manajemen stok. Nah, di sini juga berkaitannya masih di produk yang sama, di Jismelon misalnya sebagai contoh. Pada saat kita klik manajemen stok, lalu kita harus hidupkan dulu toggle untuk manajemen stoknya. Di sini fungsinya kalau toggle ini diaktifkan, maka produk Jismelon ini mempunyai stok yang terkontrol oleh sistem. Tapi kalau ini belum diaktifkan, maka sistem akan membypass atau melewatkan aja dan menganggap bahwa Jismelon ini tidak punya stok sama sekali. Jadi hati-hati aja, user kadang-kadang nih suka pada saat dia klik toggle-nya, lalu dia masukkan penyesuaian stok, di mana nanti di penyesuaian stok ada penambahan, pengurangan, hitung ulang, penjualan otomatis. Kalau misalkan ada penambahan 10, dia masukin barang 10, terus dia masukkan lagi stok minimumnya 2. Jadi kalau ada mendekati stoknya itu harusnya dia pikir 2, nanti akan ada notifikasi bahwa stok mau habis dengan berbasis warna. Terus dia main simpan tapi ininya kembali dia tidak aktifkan. Nah, itu tetap akan di bypass atau dilewatkan oleh sistem. Jadi pastikan aja nih yang kotak hijau manajemen stok ini hidup, baru masukkan penambahan stok, masukkan pengurangan atau apapun, lalu masukkan jumlah stok yang mau ditambahkan,
lalu bisa masukkan catatan dari stok untuk produknya. Misalkan, ini produk fish melon, kita mau catatan ini diambil dari outlet A atau outlet B, bisa diatur seperti itu. Lalu dari semuanya itu nanti si owner bisa lihat riwayat dari stoknya itu sendiri. Bisa disesuaikan produk fish melon itu di riwayatnya dia pernah ditambahkan berapa, sudah terjual berapa, lalu ada pengurangan berapa, ini bisa dilakukan di riwayat stok. Jadi kita punya ada dua, riwayat transaksi sendiri, lalu ada riwayat stok dari produk. Lalu setelah itu yang kedua itu tadi ada kategori tipe pesanan. Nah ini kategori itu sudah sama, masih dikelola produk. Pada kategori tinggal klik kategori, masukkan nama kategorinya, tambah baru, selesai. Balik nanti pilih masukin kategorinya di mana, dari detail tambahan opsional. Lalu yang kedua ada tipe pesanan, ini tinggal tambah baru, klik. Ini untuk menunjukkan status dari pesanan itu sendiri, kayak melalui GoFood pemesanannya, melalui contactless dining, melalui online order, melalui pesan antar, ataupun memang dine-in atau makan tempat. Daftar ini pun juga bisa kita edit aja. Basicnya nanti akan ada 3 yang diberikan sistem, itu bisa ditambahkan atau nggak mau dipakai sama sekali, atau cuma dipakai 2, itu bebas tergantung dari owner. Fungsinya selain dari untuk memberikan status, seperti yang saya sebutkan, kalau kita di informasi produk atau di produk, kalau kita klik harga jual per tipe pesanan, dia akan mempunyai harga jual sesuai dengan banyaknya tipe pesanan yang ada di sini. Jadi misalkan di sini ada GoFood, contactless, online, pesan antar, makan tempat, ada 5 tipe pesanan. Maka pada saat kita klik harga jual per tipe pesanan, harga jual ini akan ada 5 yang bisa kita atur masing-masing harganya berbeda-beda. Oke, habis itu sekarang sebetulnya untuk input produk semudah itu aja di aplikasi POS. Sekarang kita cuma untuk spesifikasi perangkat dan gimana kurang lebih menyambungkan ke Bluetooth. Untuk printer yang bisa digunakan atau yang bukan bisa digunakan ya lebih tepatnya, yang sudah kita tes atau kami tes itu listnya ada di sini. Sebagian besar sih cuma merek Zhejiang, Hiware, Epos, seri 5802 atau 09, Panda PRJ 58D. Nah selain dari yang ada di sini, itu kita belum bisa jamin akan berfungsi 100%. Itu aja sih sementara ini. Jadi misalkan ada kayak merek sekarang itu ada Kasen, ada Goel. Kalau misalkan ditanya dari usernya, ini bisa nggak ya mas ya? Ya belum tentu sih mas, belum tentu sih pak atau bu. Karena kita dari internal juga belum testing, jadi kita belum bisa jamin itu benar-benar berjalan apa enggak. Tapi kira-kira bisa nggak? Kalau misalkan mungkin pertanyaannya kira-kira bisa, dan dia memang sudah ada printer itu, apa bisa disambungkan. Yang jelas intinya sih pairing aja Bluetooth-nya dengan Android-nya. Biasanya sih itu doang. Lalu yang kedua, perangkat untuk menjalankan aplikasi POS itu sendiri pada Android. Ingat di sini ada Android-nya minimum banget itu di 6 dan 7, lalu RAM-nya 2 GB. Jadi kayak misalkan Samsung Tab yang lama 2015 ke bawah biasanya itu masih pakai KitKat 4.44, itu nggak akan bisa beroperasi untuk aplikasi POS. Jadi ya agak yang 2018, 2019, bisa 2018, 2017 akhir itu masih bisa. Ini sih teman-teman nanti testing aja, ini cuman istilahnya info tambahan aja. Ada berapa printer yang biasanya tersambung dengan aplikasi POS saat ini? Biasanya ada 2 model yang paling sering ditemui dan digunakan menggunakan aplikasi POS di lapangan. Satu model mini, mungkin teman-teman udah tahu banget, kecil. Satu ini model desktop, ini yang biasa disambungkan dengan cash drawer. Misalkan ini yang intinya di sini aja, ini perlu diingat ada kode pairing. Nah ini biasanya yang
Kak, printer saya nggak ketemu nih, nggak bisa ditemukan di aplikasi. Nah, ini mungkin mereka belum pairing. Terus kodenya di mana? Biasanya sih 1234 atau 04 kali, atau mungkin juga kalau misalkan ada perubahan sendiri, itu bisa dilihat dari tes cetak dari printer itu sendiri. Tes cetak caranya simple, tinggal klik aja tombol sama power, ditekan bersamaan, nanti akan ada hasil cetak. Di sini juga bisa masih bagus apa enggak, simple aja, tinggal tekan power sama fit. Kalau dia nggak keluar sama sekali kertasnya, atau mungkin kertasnya blank, nah, itu bisa kemungkinan besar antara kertas dan printernya memang sudah error atau rusak, bukan aplikasinya tidak bisa mencetak, bukan lebih baik. Nah, itu paling itu aja. Ini sih cuma 2 contoh printer yang paling sering digunakan pada aplikasi POS. Lalu untuk menyambungkan printernya dari aplikasi, caranya seperti ini. Tinggal masuk pola toko, masuk ke bagian printer. Nah, di sini sudah di-pairingkan atau sudah tersambung dengan Android-nya. Jadi kita sudah hidupkan Bluetooth, kita sudah pairingkan antara perangkat printer dengan Android. Nanti sistem akan bisa membaca pilihan printer yang sudah tersimpan di Android atau di perangkat. Tinggal pilih aja sesuai kita menggunakan apa. Misalkan di 2 printer ini menggunakan Bluetooth, tinggal klik printer Bluetooth. Apakah selain Bluetooth kita ada? Ya, kita bisa menggunakan printer by USB atau koneksi USB ataupun koneksi Wi-Fi atau LAN. Jadi kalau Wi-Fi ini konsepnya printer tersambung di Wi-Fi yang sama dengan Wi-Fi yang digunakan pada aplikasi. Jadi jangan sampai misalkan Wi-Fi-nya beda. Kalau Wi-Fi-nya beda, otomatis nggak akan bisa ketemu satu sama lain. Jadi segitu aja. Ini yang paling sering sih yang ditemuin Bluetooth. Kita klik aja, habis itu nanti akan diarahkan untuk menu penambahan printer, di mana akan ada nama printer, pilihan kertas, keyboard itu 58, spesifikasi printer. Nah, ini teman-teman sedikit diperhatiin aja. Ini cukup penting karena kalau ini salah klik akan menambah waktu untuk proses cetaknya. Jadi kelihatan agak lambat. Jadi kalau memang printernya model kayak gini, itu tidak usah dicentang support potong kertas maupun support cash drawer, kecuali memang terhubung cash drawer, tinggal kita centang. Kalau memang otomatis bisa motong kertas, kita centang. Biasanya sih ini usahakan kita centangnya dulu. Lalu abis itu nanti akan diarahkan 1-2 akan diarahkan ke finalnya. Bagian ketiga adalah tipe cetakan printer. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk printer ini akan digunakan untuk mencetak apa aja. Apakah cuma untuk cetak struk aja, atau cuma untuk ceker dapur aja, ataupun hanya untuk digunakan mungkin struk dan cetak shift dari kasir gitu. Oke, mau laptop mau desktop nggak ada masalah. Nah, tinggal masuk aja POS app, nanti tinggal masuk login atau tinggal langsung masuk ke dashboard.post.app. Loginnya sama dengan aplikasi. Yang paling penting dari semuanya, kalau misalkan kelola produk maupun kelola toko itu sama. Nah, intinya adalah di bagian laporan. Pertama, laporan itu bisa di-download ke Excel, itu hanya ada dari dashboard. Tinggal klik ujung paling kanan, unduh laporan, unduh detail transaksi, ataupun unduh detail penjualan produk. Di sini pun nanti bisa di-filter untuk pengurutannya. Lalu juga bisa dilihat di sinilah yang tadi saya sebutkan, pada saat di aplikasi itu hanya penjualan kotor saja yang terlihat. Nah, tapi kalau dari dashboard maka akan terlihat juga berapa pengembaliannya.
Jadi kita bisa dapat, kalau kita geser ke kanan akan ada penjualan bersihnya. Nah, kalau di aplikasi cuma terpotong, tampilannya hanya sampai sini, penjualan kotor. Nah, itu mungkin kita harus edukasi, harus dipahami juga. Takutnya kalau misalkan usernya salah persepsi, misalkan ini kenapa sih saya ada report 1 kok terjualnya 2. Nah, coba diarahkan ke dashboard, masuk ke tetap di laporan penjualan produk, terlihat nggak Pak di situ ada pengembalian? Oh iya, ini ada 1. Nah, itu kita geser ke kanan, maka akan dapat penjualan bersihnya, berapa yang sebetulnya nominal yang dia terima. Oke, lalu ada laporan pengeluaran. Ini biasanya digunakan untuk mencatat pengeluaran non-operasional yang biasa bersifat kayak gaji karyawan, kayak aset internet, ataupun sewa toko. Ini tinggal masuk laporan pengeluaran, tambah baru, pengeluaran baru, lalu tinggal masukkan saja. Simple gitu. Ini akan terlihat di ringkasan laporan bagian utama, bagian sini. Lalu yang hal kedua yang paling penting apa yang bisa dilakukan di dashboard adalah upload massal, yaitu memasukkan produk secara sekaligus, jadi nggak perlu satu-satu. Itu cuma bisa di dashboard. Tinggal masuk pola produk, tinggal klik tambah produk, nanti akan ada satu tambahan yaitu di satu tambahan menu import massal, klik aja, lalu klik download template. Nanti akan di-download atau dihasilkan satu template Excel seperti ini, dimana ini akan sifatnya sama dengan detail dari produk yang ada, namanya, kategorinya, harga jual, harga modal, SKU, barcode, bisa pola stok di sini juga bisa langsung tinggal masukkan stok masuk berapa, stok minimum berapa, deskripsi produknya, lalu beratnya, sampai dengan dimensi dari produk itu. Jadi kalau memang produknya banyak, bisa langsung dimasukkan melalui upload massal. Cuman yang harus diingat, ini cuman sampai 200 produk per 1 kali template. Tapi kalau produknya sendiri unlimited, jadi misalkan ada 500, ya kita buat 3 template, 200, 200, dan 100 produk. Kurang lebih seperti itu aja. Lalu abis itu yang penting ketiga, atau poin ketiga yang penting dilakukan di dashboard, yang hanya bisa dilakukan di dashboard, setelah tadi adalah download laporan, upload massal, yang ketiga adalah integrasi metode pembayaran. Nah, ini tidak bisa dilakukan di aplikasi. Itu adalah untuk mendaftarkan QRIS atau e-wallet kita miliki, ataupun cashless untuk kartu debit sama kredit. Masuknya dari mana, pola toko sama metode pembayaran. Nah, nanti akan ada daftar. Ini simpel sih, tinggal diikutin aja langkah-langkahnya, karena di setiap langkah itu akan ada detail berapa MDR-nya, agregatornya apa aja yang bisa di QRIS yang didukung, itu akan ada di dalam menu itu, setelah menu daftar ini. Jadi sebetulnya bisa teman-teman coba, lihat yang bisa apa aja, itu sebetulnya sudah ada di dalam menu ini. Oke, setelah itu yang paling baru itu ada toko online. Toko online ini sebetulnya intinya untuk membuat kayak katalog online. Jadi pembeli bisa langsung memesan melalui HP-nya tanpa perlu datang ke kasir, tanpa perlu datang atau panggil pelayan untuk memesan pada aplikasi pos ini. Ini kalau dari apps atau dari aplikasi ada namanya toko online. Kalau masih di dashboard sudah berubah sekarang namanya, baru saja itu juga toko online. Pilih isi order, tinggal klik aja coba atau aktifkan. Setelah itu nanti akan diarahkan, saya pakai tampilan aplikasi, biasanya rata-rata yang mencoba aplikasi itu nanti akan diarahkan pembuatan katalog online-nya.
tinggal otomatis akan dimasukkan sesuai dengan nama toko utama. Untuk nama outletnya sendiri akan di bagian paling bawah di QR code, dimana di QR code ini langsung bukan link, tapi dia akan langsung mengarahkan menggunakan QR. Jadi kalau untuk per outletnya dia akan langsung diarahkan untuk scan QR code. Kalau untuk toko utama ini biasanya bisa dikasih link untuk share via WA, via WA atau apapun, atau copy paste ke Instagram atau atau Facebook, jadi kayak gitulah. Itu untuk pemilihan link katalog toko utama ataupun outlet. Lalu detail lanjutan di sini kita akan ada dua. Satu, contactless dining. Ini adalah untuk memesan menggunakan pembeli datang, dia mungkin scan QR code. Setelah scan QR code, lalu dia tinggal pesan, cukup masukin pembayaran atau datang ke kasir, bayar, balik lagi ke bangkunya, makanan datang. Kalau online order ya ini mirip seperti online order biasanya kayak kita toko ya, cuman mungkin saat ini kita belum terintegrasi langsung dengan ongkirnya. Jadi masih untuk ongkir kita masih exclude atau masih di luar. Jadi sementara ini yang paling, misalkan saya pesan ke Mas Hanif, misalkan Mas Hanif punya toko, ya sementara ini paling saya WA dulu ke Mas Hanif, Mas Hanif WA dulu ke saya, Mas nanti ongkirnya 9.000 ya, oke, saya kirimnya di luar menggunakan aplikasi pos, mungkin saya langsung transfer ke Mas Hanif langsung. Sementara kayak gitu untuk online order. Ini konsep penggunaan di sisi dari pembeli atau customer. Anggaplah kita melalui link atau melalui QR code, nanti akan diarahkan ke outlet utama. Dia tinggal pilih outlet utama, pilih pesan di tempat itu contactless dining, atau pesan antar itu online order. Dari situ nanti akan tinggal masuk katalog, pilih produk, lalu akan wajib bukan wajib sih ya. Kalau untuk online order dia wajib diisi semua. Untuk contactless dining atau pesan di tempat itu yang diutamakan itu nama pemesan lain, nomor pinjam, nomor handphone biasanya. Tapi kalau untuk online order, kedua hal ini nomor handphone sama email wajib. Kenapa? Untuk email untuk pengiriman melalui struktur digital, nomor handphone yang digunakan misalkan untuk tadi masalah ongkir itu sementara karena kita isi pesan nanti akan diarahkan ke e-wallet. E-wallet maksudnya diarahkan ke metode pembayarannya. Tinggal kita pilih e-wallet atau bayar di kasir, tergantung. Setelah itu udah tinggal kita datang ke kasirnya ataupun kita menyelesaikan pembayaran yang sudah kita pesan. Pada saat klik kode pembayaran, sebelumnya itu owner itu harus mendaftarkan terlebih dahulu. Untuk e-wallet, pada saat menggunakan toko online, itu dia akan langsung diarahkan tanpa perlu harus daftar dulu melalui Sendit. Saat ini kita bisa menggunakan saldo dana, klik aja, maupun nanti di atas 10.000. Jadi kalau ada transaksi di atas 10.000 akan langsung diarahkan menggunakan QRIS GoPay. Ini bisa teman-teman lihat juga. Jadi OVO, GoPay maupun lainnya yang di atas 10.000 maka akan menggunakan QR code ini. Lalu apabila pembayaran lainnya ini menggunakan misalkan untuk online order, pembayaran lain ini maksudnya adalah transfer manual, di mana ya itu tergantung dari perjanjian
pembeli sama penjualnya masing-masing. Jadi ini juga terkait dengan ongkir kita yang belum terintegrasi. Nah, di situ mungkin agak ada yang mau ditanya dulu nggak nih? Kayaknya metode pembayaran kayaknya suka agak ribet sih kalau misalnya beberapa orang. Kalau nggak dicoba agak ribet, karena ini juga agak aneh juga sementara ini. Kalau nggak langsung. Ya teman-teman, ada yang mau bertanya atau lanjut dulu ya teman-teman? Lanjut dulu. Nah, karena tuh biasanya sih suka banyak pertanyaan sih. Berlangganan premium, channel bantuan. Nah ini sih simple aja. Gimana cara nanti berlangganan lainnya atau memperpanjang? Tinggal masuk, klik owner, pengaturan akun, langganan, perpanjang, pilih periode. Kalau emang ada kodenya, tinggal kita masukkan di sini. Nah ini bisa teman-teman pakai kodenya masing-masing. Biasanya nanti akan diberikan oleh manajer supervisi masing-masing workernya, yang dimana ada kode-kode tertentu. Paling yang perlu diingat di sini pembayarannya hanya bisa lewat apa? Masih sementara ini virtual account aja. Lalu channel bantuan tadi yang seperti saya sebutkan, tinggal masuk ke owner, bantuan pengguna. Nah ini yang bantuan pengguna awal untuk masuk helpdesk, live chat, langsung masuk ke live chat, email dan nomor telepon email akan sudah nggak ada saat ini karena langsung bisa terintegrasi ke live chat, dan telepon bisa langsung ke 50112/2000. Oke, paling gitu aja sih, simple gitu. Kalau untuk pos ada yang mau ditanyakan dulu nggak atau gimana? Oke teman-teman, masih ada Mas Dani? Udah habis. Udah habis, oke. Masih ada lagi.